Di sebuah kota kecil bernama Cirebon, hidup seorang pria bernama Budi, yang selama 10 tahun menjalani rumah tangga bersama istrinya, Lita. Budi selalu mengibaratkan rumah tangganya seperti mobil tua yang jalannya tersendat-sendat, kadang bisa dipakai, tapi selalu muncul suara berderit dan bau asap yang bikin pusing. Lita, istrinya, cantik dan rapi, dengan rambut hitam panjang yang selalu tergerai rapi hingga ke bahunya, mengenakan kebaya sederhana berwarna merah marun yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang ramping. Namun, kepribadiannya keras, seperti ibu kepala gudang di pasar tradisional yang tak pernah lepas dari kontrol dan pengawasan. Suatu sore, Budi pulang kerja dengan langkah lesu, tubuhnya lelah dan perutnya keroncongan. Ia berharap bisa langsung duduk dan menikmati sepiring nasi hangat dengan lauk sederhana yang sudah disiapkan Lita. Tapi, yang ia dapat bukanlah kehangatan, melainkan serangkaian pertanyaan seperti interogasi polisi. Kamu kemana? Sama siapa? Kenapa telat lagi? Budi yang sudah letih, meledak. Lita, kamu ini istri atau polisi? Kok ngurusin aku terus? Lita membalas dengan nada tegas dan sedikit dingin. Kalau aku nggak ngontrol kamu, mungkin sekarang kamu sudah mabuk-mabukan, jatuh ke selokan. Perdebatan kecil itu berubah menjadi pertengkaran hebat. Suara mereka yang meninggi membuat tetangga di RT sebelah sampai menutup jendela, takut anjing-anjing mereka ikut menggonggong. Di tengah amarah yang memuncak, Budi akhirnya membanting pintu dan mengunci diri di ruang tamu. Ia menuang segelas anggur merah ke dalam gelas kecil, berharap sedikit tenang. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka perlahan. Masuklah seorang wanita anggun bernama Sari, ibu dari Lita, yang berusia 60 tahun, namun penampilannya jauh dari kesan orang tua pada umumnya. Rambut pirangnya yang diwarnai dengan apik tergerai lembut, kulitnya halus dan kencang seolah menolak usia. Ia mengenakan gaun batik modern berwarna krem dengan aksen rendah halus di bagian lengan, serta sepatu hak rendah yang membuatnya tampak anggun dan elegan. Parfum mahal yang dikenakannya membuat ruangan seperti dipenuhi aroma melati dan vanila, lembut namun memikat. Sari duduk di sebelah Budi tanpa kata-kata banyak, hanya menatapnya dengan mata yang penuh pengertian. Lagi bertengkar lagi, ya? Katanya dengan suara lembut yang membuat Budi merasa seperti didengarkan untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Budi hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Percakapan mereka mengalir dengan santai. Sari mulai bercerita tentang masa mudanya yang penuh liku, tentang bagaimana ia pernah bertengkar hebat dengan suaminya, ayah Lita, yang akhirnya meninggalkannya demi wanita yang lebih muda. Ada kesedihan dalam suaranya, tapi juga kekuatan yang membuat Budi terpesona. Ia merasa seolah menemukan seseorang yang tidak menghakimi, melainkan memahami. Dalam keheningan itu, Budi menyadari betapa mudahnya ia berbicara dengan Sari, berbeda jauh dengan Lita yang selalu penuh tuntutan dan kritik. Sari mampu membuat suasana menjadi hangat dengan tawa kecilnya yang seperti memeluk jiwa Budi yang penat. Dia punya humor halus yang sering membuat Budi tertawa sampai perutnya sakit, sementara Lita hanya bisa mengernyitkan dahi dan berkata, "Ma, jangan begitu." Malam itu, Budi duduk dekat dengan Sari, merasa seakan menemukan oase di tengah gurun kehidupan rumah tangganya. Namun, di balik kehangatan itu, ada sebuah ketegangan yang tidak bisa diabaikan, ketegangan antara kenyataan dan larangan, antara tanggung jawab dan keinginan. Sebuah garis tipis yang mulai mereka langkahi tanpa sadar. Dan ketika malam semakin larut, di luar jendela, suara jangkrik dan angin malam menyelimuti suasana, membawa bisikan misteri yang belum terpecahkan. Apa yang akan terjadi jika batas itu benar-benar terlampaui? Apakah mereka siap menghadapi badai yang mengintai di balik pintu rumah sederhana itu? Cerita baru saja dimulai. Seiring malam semakin dalam, suasana di rumah Budi berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sari duduk di kursi goyang yang terletak di sudut ruang tamu, cahaya lampu temara menari-nari di wajahnya yang halus. Gaun batiknya yang menutupi lutut dengan anggun membuat lekuk tubuhnya tampak elegan tanpa berlebihan. Wajahnya satu tingkat lebih cerah daripada biasanya, bibir merah muda tipisnya tersungging senyum kecil yang penuh arti. Budi duduk berseberangan, mengenakan kaos oblong lusuh yang sudah lama ia pakai, celana jeans yang mulai pudar warnanya. Matanya sesekali terpaku pada cara Sari mengangkat gelas anggurnya ke bibir, menikmati setiap tegukan dengan perlahan. Ada sesuatu di udara malam itu yang membuatnya merasa hidup kembali, sesuatu yang sudah lama hilang di rumahnya sendiri. "Budi, kamu tahu," kata Sari tiba-tiba, suaranya lembut namun penuh tekad, "kadang kita terlalu terjebak dalam rutinitas, sampai lupa kalau kita juga manusia yang butuh perhatian. Aku pernah muda, seperti kamu sekarang. Penuh semangat, penuh mimpi." Budi mengangguk, mencoba menyembunyikan getaran yang mulai muncul di dadanya. "Aku tahu, Bu Sari. Tapi kadang,
Aku merasa seperti hidup di kandang. Rumah ini jadi seperti penjara, Sari tersenyum sinis, lalu berkata, Lita memang keras. Dia seperti kepala gudang yang marah kalau ada barang hilang. Tapi kamu juga, Budi, jangan terlalu diam. Kadang kita harus berani ambil risiko. Meski itu berbahaya, Budi menatap mata Sari yang tajam dan penuh arti. Ada sesuatu yang menggetarkan hati dan pikirannya. Kalau risiko itu salah? Tanyanya lirih. Sari mengangkat bahu. Kalau semua selalu benar dan aman, hidup ini jadi membosankan. Kan? Budi tertawa kecil. Kamu ini seperti guru filsafat, Bu Sari. Tapi aku mengerti maksudmu. Mereka terdiam sejenak, hanya suara detak jam dinding yang mengisi kesunyian. Lalu Sari melanjutkan, kamu tahu, aku tidak pernah cerita ini ke Lita. Tapi aku pernah jatuh cinta lagi setelah suamiku pergi. Aku takut, malu, tapi juga bahagia. Itu membuatku merasa hidup. Budi menatapnya dengan penuh rasa hormat dan sedikit kebingungan. Jadi, kamu? Sari mengangguk pelan. Ya, aku ingin merasa seperti wanita lagi, bukan hanya ibu atau nenek. Tapi aku juga takut akan konsekuensi. Kadang aku bertanya-tanya, apakah aku salah? Budi menghela napas panjang. Kalau kamu salah, aku juga salah. Karena aku merasa hal yang sama. Tapi aku takut kehilangan segalanya, Sari tersenyum penuh pengertian. Itulah hidup, Budi. Penuh ketakutan dan keberanian, mereka saling bertukar pandang, dan tanpa disadari, jarak antara mereka semakin dekat. Detik-detik itu dipenuhi dengan ketegangan yang sulit dijelaskan, sebuah magnet yang menarik dua jiwa yang terluka dan kesepian. Tangan Sari secara perlahan menyentuh tangan Budi, sebuah sentuhan ringan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kenapa kita harus merasa bersalah karena ingin hidup? Bisik Sari. Budi menatap dalam-dalam matanya, dan untuk sesaat, dunia seolah berhenti berputar. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki dari arah kamar membuat mereka terkejut. Mereka cepat-cepat melepaskan sentuhan itu, dan Sari tersenyum canggung. Sepertinya Lita belum tidur. Budi tertawa gugup. Iya, dia sering begini kalau marah. Sari bangkit dari kursinya, merapikan gaunnya dengan anggun. Kamu harus hati-hati, Budi. Ini jalan yang berbahaya, Budi mengangguk. Aku tahu. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Sari melangkah ke pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh dan berkata dengan suara pelan. Ini bukan hanya tentang kamu dan aku. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kamu ketahui. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Budi mengerutkan kening. Maksudnya? Sari menggigit bibir bawahnya, ragu-ragu, lalu menutup pintu perlahan. Di luar, malam semakin sunyi, dan Budi duduk kembali. Hatinya berdebar, pikiran dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Apa rahasia yang disembunyikan Sari? Apakah malam ini hanya awal dari sebuah petualangan yang berbahaya? Atau justru sebuah kehancuran yang tak terelakkan? Di balik pintu rumah itu, sebuah drama mulai terungkap, dan Budi tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, setelah Sari menutup pintu dengan pelan, Budi duduk termenung di kursi ruang tamu yang empuk. Lampu temara membuat bayangan wajahnya bermain di dinding, memperlihatkan kerutan lelah dan kegelisahan yang tak ia sadari selama ini mengendap di dalam dirinya. Sepotong roti kering yang tadi ia ambil dari meja kini tergeletak tak tersentuh, sementara segelas anggur sudah hampir habis tanpa ia sadari. Pikirannya berputar liar, mencoba mencerna kata-kata Sari yang penuh teka-teki. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kamu ketahui. Apa maksudnya? Rahasia apa yang selama ini tersembunyi di balik senyum anggun ibu mertuanya itu? Sari, dengan segala pesonanya yang tak lekang oleh waktu, bukan hanya sekadar wanita tua biasa. Ada aura misterius yang membuat Budi merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu sebuah dunia baru yang penuh godaan dan bahaya. Sambil mengusap wajahnya yang mulai berkeringat, Budi teringat bagaimana selama ini rumah tangganya dengan Lita berubah menjadi medan perang kecil yang tak kunjung usai. Lita dengan kebaya merah marunnya yang selalu rapi, namun matanya seringkali memancarkan ketidakpuasan dan lelah, membuat Budi merasa terkurung dan terkekang. Tapi malam ini berbeda. Dengan Sari, ia menemukan kehangatan yang hilang, sebuah pelarian dari rutinitas dan tekanan hidup. Sentuhan ringan tangan Sari tadi masih terasa hangat di kulitnya, mengalirkan sensasi aneh yang campur aduk antara nyaman dan berbahaya. Budi tahu, dia berdiri di persimpangan jalan yang sulit. Satu jalur membawa dia kembali ke kehidupan yang penuh tekanan dan kebosanan bersama Lita, sementara jalur lain membawa ke jurang ketidakpastian bersama Sari. Seperti kata Sari, hidup penuh ketakutan dan keberanian. Tapi, apakah keberanian ini cukup untuk menanggung risiko yang mengintai? Ia berdiri dan berjalan ke jendela ruang tamu, menatap keluar. Angin malam yang dingin menerpa wajah, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di kejauhan,
lampu-lampu jalan berkelap-kelip, seolah menggoda untuk melangkah keluar dari kegelapan ini. Tiba-tiba, suara ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. Budi ragu membuka, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Pesan itu singkat, "Jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat. Ada yang lebih gelap dari bayangan malam." Budi mengerutkan dahi. Siapa yang mengirim pesan ini? Apa hubungannya dengan Sari dan rahasia yang belum terungkap? Jantungnya berdegup kencang, antara takut dan penasaran. Ia mencoba membalas, tapi ponselnya mati mendadak. Aneh, padahal sebelumnya baterainya masih penuh. Budi mengutuk pelan, berharap itu hanya gangguan teknis. Namun, pikiran gelap mulai merayap masuk. Apakah ini peringatan? Atau justru ancaman? Seolah-olah ada mata yang mengawasi setiap langkahnya, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Dengan napas berat, Budi duduk kembali, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya sudah tidak tenang lagi. Ia tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang besar dan berbahaya. Di balik pintu kamar Lita, suara napasnya terdengar berat, penuh kemarahan dan kecewa. Namun, di sisi lain rumah, sebuah misteri mulai terkuak perlahan, mengancam untuk menghancurkan segalanya. Budi menatap ke arah langit malam, berharap menemukan jawaban di antara bintang-bintang yang redup. Tapi yang ia dapat hanyalah kegelapan pekat, penuh rahasia dan bahaya yang belum terungkap. Apakah ia siap menghadapi kenyataan yang akan mengubah hidupnya selamanya? Atau akankah ia tenggelam dalam badai yang sedang datang menghantam? Malam itu, di sebuah rumah kecil di Cirebon, sebuah kisah cinta, pengkhianatan, dan rahasia mulai membuka tabirnya. Dan Budi tahu, tak ada jalan untuk kembali ke masa lalu. Bayangan gelap mulai menyelimuti, dan hanya waktu yang akan menjawab, siapa yang benar-benar menjadi musuh? Dan siapa yang akan bertahan ketika segala sesuatunya runtuh? Pagi menjelang di Cirebon dengan sinar matahari yang lembut menyusup melalui tirai jendela kamar Budi. Namun, di dalam rumah kecil itu, suasana tidak secerah cahaya pagi. Di dapur, Lita berdiri dengan tangan disilangkan di depan dada, wajahnya yang cantik namun kini terlihat tegang dan penuh kemarahan. Kebaya merah marun yang biasanya membuatnya tampak anggun kini terasa seperti baju zirah yang siap menghadapi pertempuran. Budi masuk dengan langkah hati-hati, mengenakan kemeja putih yang kusut dan celana kain panjang yang tak seteratur biasanya. Wajahnya masih membawa bekas kantuk dan kegelisahan malam tadi. Ia tahu, hari ini akan menjadi hari yang sulit. Lita menatapnya dengan tajam, suaranya dingin seperti es yang baru diambil dari kulkas. "Budi, kamu sudah pulang malam seperti apa kemarin? Aku dengar kamu ngobrol lama sama ibuku. Apa yang sebenarnya terjadi?" Budi menghela napas panjang, berusaha mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Aku cuma ngobrol biasa, Ma. Ibu kamu memang sedang bercerita tentang masa lalunya." Lita mengangkat alis, "Obrolan biasa sampai larut malam? Kamu selalu punya alasan, tapi aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu." Budi terkesiap, tapi kemudian mencoba tersenyum kecil. "Lita, kamu ini kayak detektor logam. Semua aku bilang, kamu selalu curiga." Lita membalas dengan senyum sinis, "Kalau aku detektor logam, kamu itu magnet masalah." Budi tertawa kecil, tapi tawa itu segera hilang ketika ia melihat ketegangan di wajah istrinya. "Aku cuma capek, Lita. Kerjaan, rumah, kamu semuanya berat." Lita melunak sejenak, lalu berkata, "Aku juga capek, Bud. Capek jadi yang harus selalu mengatur semuanya. Aku nggak mau rumah ini jadi medan perang." Mereka saling pandang, dan untuk sesaat, suasana menjadi lebih hangat, meski ketegangan belum benar-benar hilang. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dan Sari masuk dengan langkah tenang. Rambut pirang yang selalu rapi tergerai lembut, gaun batik kremnya menambah anggun penampilannya. Ia membawa secangkir teh hangat di tangan, dan senyum lembutnya seolah membawa udara segar ke dalam ruangan yang penuh ketegangan itu. "Aku bawa teh hangat untuk kalian," katanya sambil meletakkan cangkir di meja. "Mungkin bisa membantu meredakan suasana." Lita menatap ibunya dengan campuran rasa sayang dan kesal. "Ma, kamu tahu kalau kita sedang tidak baik-baik saja, kan?" Sari mengangguk. "Aku tahu, Nak. Tapi kadang, keluarga itu seperti teh ini. Harus diseduh dengan sabar dan kasih sayang, baru rasanya bisa manis." Budi tersenyum tipis, "Ibu kamu memang puitis." Lita tertawa kecil. "Iya, tapi kadang puitisnya bikin kepala pusing." Sari duduk di kursi, menatap kedua manusia yang ia cintai namun juga menjadi sumber masalahnya. "Aku tahu, kalian berdua punya beban masing-masing. Tapi jangan sampai beban itu memecah belah kita." Budi mengangguk, "Aku ingin semuanya baik, Bu Sari. Tapi aku juga merasa tercekik." Sari menatap Budi dengan mata penuh pengertian, lalu berkata pelan, "Budi, aku tahu kamu lelah. Tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan semuanya." Budi menahan napas. "Apa itu, Bu Sari?"
Sari menatap ke arah jendela sejenak, lalu kembali ke Budi, tentang masa lalu keluargaku. Ada rahasia yang selama ini aku simpan, tapi aku rasa sekarang waktunya kamu tahu. Lita terlihat terkejut. Ma, rahasia apa? Sari menggeleng. Ini bukan untuk sekarang, Lita. Aku harus bicara dengan Budi dulu. Budi menatap Sari dengan serius. Apapun itu, aku siap mendengar. Sari tersenyum kecil. Baiklah. Tapi kita harus hati-hati. Karena rahasia ini bisa mengubah segalanya. Di luar, angin berhembus pelan, membawa aroma pagi yang segar. Tapi di dalam rumah itu, sebuah cerita lama mulai terbuka perlahan, membawa harapan sekaligus ketegangan baru yang tak terduga, dan Budi tahu, hidupnya akan segera berubah, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Namun, apa sebenarnya rahasia yang disimpan Sari? Dan bagaimana rahasia itu akan mempengaruhi hubungan mereka? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Malam kembali menyelimuti kota Cirebon ketika Budi duduk termenung di teras rumah. Lampu jalan yang redup memantulkan bayangan pohon-pohon kelapa yang bergoyang tertiup angin malam. Suasana sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan gelegar halus kendaraan yang melintas jauh di jalan utama. Namun, di dalam dada Budi, badai emosi berkecamuk tak tertahankan. Ia mengenang percakapan sore tadi dengan Sari di ruang tamu, ibu mertua yang selama ini baginya bagaikan teka-teki yang sulit dipecahkan. Sari, dengan senyum menenangkan dan tatapan mata yang penuh rahasia, mulai membuka lembaran-lembaran masa lalu yang tidak pernah Budi sangka akan menyentuh kehidupannya. Sari mengenakan kebaya modern berwarna krem dengan sulaman halus di bagian lengan, rambut pirangnya yang tersisir rapi jatuh lembut ke bahu. Sepatu hak rendah warna coklat yang ia kenakan menambah kesan anggun tanpa berlebihan. Ada pesona yang sulit dijelaskan dalam setiap gerakannya. Seperti wanita yang tahu betul siapa dirinya dan tak takut menghadapi dunia. Budi, kata Sari dengan suara lembut namun tegas, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang keluarga kami. Tentang ayah Lita. Suamiku yang dulu, Budi menatapnya dengan penuh perhatian, jantungnya berdegup lebih cepat. Apa itu, Bu Sari? Sari menghela napas panjang, matanya menatap jauh ke masa lalu. Ayah Lita bukan hanya meninggalkan aku karena wanita lain. Ada alasan lain, yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Dia terlibat dalam urusan yang berbahaya, yang bisa membahayakan seluruh keluarga kita. Budi terkejut. Berbahaya? Maksud ibu? Ayah Lita dulunya bagian dari sebuah kelompok yang tidak bisa dianggap remeh. Mereka punya pengaruh besar di kota ini, tapi juga banyak musuh. Dia harus pergi demi keselamatan kami semua. Budi merasa seperti terlempar ke dunia lain. Selama ini ia hanya melihat sosok ayah mertua yang dingin dan jauh. Kini rahasia kelam itu mulai terkuak. Tapi kenapa ibu baru bilang sekarang? Tanya Budi. Sari tersenyum pahit, karena aku takut ini akan menyeret kalian ke dalam masalah yang sama. Aku ingin melindungi Lita dan kamu. Budi menatap ke bawah, mencoba mencerna informasi itu. Jadi, semua ketegangan ini, mungkin karena bayang-bayang masa lalu yang belum selesai. Sari mengangguk. Benar. Dan kamu harus berhati-hati. Ada orang-orang yang masih mengawasi, yang tidak ingin rahasia ini terbongkar. Budi merasakan beban baru di pundaknya. Hidupnya yang sudah rumit kini bertambah pelik. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang membuatnya merasa hidup kembali. Sebuah tantangan yang harus dihadapi, bukan dihindari. Malam itu, Budi dan Sari duduk bersama, berbagi cerita dan rencana untuk menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Di balik ketegangan dan rahasia, tumbuh sebuah ikatan yang tak terduga, sebuah persahabatan yang mulai merangkak menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun, di luar sana, bayangan gelap masih mengintai. Sebuah sosok misterius diam-diam mengawasi rumah mereka dari kejauhan, dengan mata yang menyala penuh dendam. Apa yang akan terjadi ketika masa lalu benar-benar datang menghantui? Dan bisakah Budi serta Sari menghadapi badai yang mengancam menghancurkan segalanya? Jawaban itu akan terkuak di babak selanjutnya, ketika rahasia dan hasrat bertabrakan dalam sebuah permainan berbahaya yang tak bisa dihindari. Sore itu, di sebuah warung kopi sederhana di pinggir Jalan Kartini, Budi duduk menunggu dengan gelisah. Udara panas Cirebon membuat kemeja putihnya basah oleh keringat, tapi ia tak peduli. Matanya terus melirik ke jalan, berharap sosok Sari segera muncul. Tak lama, Sari datang dengan langkah anggun seperti biasa, mengenakan kebaya biru muda yang dipadukan dengan kain batik motif parang. Rambut pirangnya yang disanggul rapi dihiasi bunga melati segar, menambah kesan feminin dan misterius pada sosoknya. Sepatu hak kecil berwarna coklat muda membuatnya tampak elegan tanpa berlebihan. Maaf membuatmu menunggu, Bud, katanya sambil tersenyum, menyimpan tas kecil berwarna coklat di pangkuannya. Budi membalas senyum itu dengan gugup. Tidak apa-apa, Bu Sari. Aku cuma ingin memastikan kita bisa bicara tanpa gangguan. Mereka memesan 2 cangkir kopi hitam dan duduk di pojok warung yang agak sepi.
Suara riuh rendah pelanggan lain dan aroma kopi yang pekat menjadi latar belakang pembicaraan mereka. Kamu tahu, Budi, mulai Sari, rahasia yang kuberitahukan kemarin bukan hanya soal masa lalu ayah Lita. Ada sesuatu yang lebih rumit, Budi mengerutkan kening. Lebih rumit? Maksud ibu? Sari menatap jauh ke arah jendela, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Ada orang-orang dalam bayang-bayang yang masih mengincar keluarga kami. Mereka menganggap aku dan Lita sebagai ancaman. Budi terdiam, merasakan dingin merayap di punggungnya. Kenapa mereka menganggap begitu? Sari menarik napas dalam, karena aku menyimpan sesuatu yang berharga. Dokumen rahasia yang bisa menggulingkan mereka. Budi terkejut. Dokumen rahasia? Apa isinya? Sari menunduk pelan, itu rahasia besar yang aku warisi dari ayah Lita. Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang, tapi aku butuh bantuanmu untuk menjaga ini tetap aman. Budi mengangguk, meski hatinya penuh tanda tanya. Aku akan bantu, Bu Sari. Tapi, bagaimana dengan Lita? Apa dia tahu? Sari menggeleng pelan, belum. Aku takut memberitahunya akan membuat dia semakin stres. Aku harus melindunginya. Budi terdiam, memikirkan istrinya yang selama ini penuh tekanan dan kemarahan. Ia tahu Lita bukan wanita yang mudah menerima rahasia besar seperti ini. Kamu benar-benar berani, Ma, kata Budi sambil tersenyum getir. Tapi aku juga mulai mengerti kenapa kamu selalu terlihat kuat dan misterius. Sari tertawa kecil, kadang memang harus begitu, Budi. Hidup tidak selalu mudah, tapi kita harus bertahan. Mereka melanjutkan pembicaraan, merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan hati-hati. Angin sore yang mulai dingin membawa aroma hujan yang akan segera turun. Di meja sebelah, seorang pria bertubuh kekar dengan jaket kulit hitam diam-diam mengamati mereka. Tatapan matanya yang tajam dan dingin membuat bulu kuduk Budi berdiri jika saja ia menyadari. Pria itu mengeluarkan ponsel, mengetik pesan singkat. Mereka mulai bergerak. Segera laporkan. Sementara itu, Budi dan Sari masih tenggelam dalam strategi dan rahasia. Namun, tanpa mereka sadari, bahaya semakin mendekat, dan permainan berbahaya yang mereka mulai tak akan berakhir dengan damai. Malam itu, di bawah langit Cirebon yang gelap, sebuah kisah baru terbuka. Kisah tentang pengkhianatan, cinta terlarang, dan rahasia yang bisa mengguncang dunia mereka. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apakah mereka akan berhasil, tapi seberapa jauh mereka akan jatuh ketika semuanya terbongkar.